Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Asep Permana dan Nama saya Abdul Basit. kami di sini akan mempresentasikan mengenai dikotomi ilmu dalam perspektif Islam. Oke, yang pertama di sini ada pengertian dikotomi ilmu. Dikotomi berasal dari bahasa Inggris, yaitu dikotomi yang artinya membedakan dan mempertentangkan dua hal yang berbeda. Dua kata yang dalam bahasa Inggrisnya dikotomi tersebut digunakan sebagai serapan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dikotomi yang arti harfiahnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. Dikotomi ilmu adalah berarti membagi atau membedakan ilmu menjadi dua bentuk atau dua jenis yang dianggap saling bertentangan. Dengan demikian, apapun bentuk pembedaan secara diametral terhadap ilmu adalah berarti dikotomi ilmu. Sehingga secara umum ada tersebut istilah ilmu umum atau non-agama dan ilmu agama, ilmu dunia dan ilmu akhirat, ilmu hitam dan ilmu putih, serta ilmu eksak dan ilmu non-eksak dan lain-lain. Jadi, dikotomi ilmu itu yaitu eh, sesuatu yang memisahkan eh, dua ilmu, yaitu antara ilmu agama dan ilmu dunia. Jadi dikotomi itu memisahkan dua ilmu, ya ada ilmu agama dan ilmu dunia. Selanjutnya ada hukum dikotomi ilmu. Dalam perspektif Islam, dikotomi ilmu pengetahuan tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan ajaran Islam yang integralistik. Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi di sini dalam perspektif Islam, eh, ilmu agama dan ilmu dunia itu tidak bisa dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang integralistik. Dengan adanya dikotomi ini, ilmu agama dianggap memiliki kedudukan khusus dan sakral karena bersumber dari wahyu. Hal ini dapat mendorong umat Islam untuk lebih menghargai dan mengamalkan ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari. Adanya dikotomi ini juga mendorong pemikiran untuk mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, misalnya mengkaji ilmu sains dengan pendekatan yang tepat berlandaskan nilai-nilai Islam. Dikotomi ilmu dalam Islam berperan sebagai peringatan agar ilmu umum tidak lepas dari nilai-nilai spiritual dan etika Islam. Dikotomi ini dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam karena menekankan bahwa segala jenis ilmu dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan manusia selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi di sini meskipun agama Islam, agama dunia, ilmu dunia atau ilmu agama disatukan, tetapi tetap acuan pertamanya yaitu berdasarkan ilmu agama karena ilmu agama dianggap memiliki kedudukan khusus dan sakral karena bersumber dari wahyu dan juga dapat mendorong umat Islam untuk lebih menghargai dan lebih mengamalkan ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada syarat-syarat dikotomi ilmu. Yang pertama, tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum tidak boleh mengakibatkan pemisahan antara kehidupan dunia dan agama. Mengakui sumber ilmu yang berbeda. Ilmu agama bersumber dari wahyu Allah, Al-Quran, dan hadis, sedangkan ilmu umum berasal dari hasil pemikiran manusia melalui observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Terus ada juga bermanfaat bagi umat manusia. Ilmu apapun yang dipelajari harus memberikan manfaat yang positif bagi kehidupan manusia dan tidak membawa kerusakan atau kemadorotan. Dan ada juga tidak menyebabkan dualisme ilmu. Pemisahan ilmu tidak boleh menyebabkan pemikiran sekularisme yang memisahkan agama dari ilmu pengetahuan atau kehidupan sosial. Sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan beramal soleh. Lalu saya akan menjelaskan tentang macam-macam dikotomi ilmu. Berdasarkan sumber ilmu, ada yang berdasarkan ilmu nakiyah dan ilmu aliyah.
Yang kedua ada berdasarkan tujuan ilmu. Ada yang berdasarkan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Yang ketiga ada berdasarkan pendekatan dan metode. Ada yang berdasarkan teoritis dan praktis. Yang keempat ada berdasarkan pengaruh peradaban. Ada yang berdasarkan ilmu barat dan ilmu Islam. Yang kelima berdasarkan fungsi penggunaan. Ada yang berfungsi ilmu teor- teoritis dan ilmu terapan. Yang keenam berdasarkan keterkaitannya dalam ilmu agama. Ada yang terkait dengan ilmu murni dan ilmu integritas. Pendapat ulama tentang dikotomi ilmu. Menurut Al-Ghazali, 1580 sampai 1111 Masehi, Al-Ghazali menetapkan bahwa ilmu agama ulum nakliyah adalah ilmu umum, ulum akliyah sama-sama penting. Menurutnya, ilmu yang bermanfaat adalah yang mendekatkan kepada Allah. Namun, ia mengaku bahwa ilmu umum seperti kedokteran dan matematika juga memiliki nilai penting bagi kehidupan manusia dalam kesejahteraan umat. Yang kedua, menurut Taimiyah 1263 sampai 1328 Masehi. Ilmu Taimiyah menolak pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Menurutnya, seluruh ilmu yang membawa manfaat bagi manusia termasuk dalam ajaran Islam. Ia menyatakan bahwa mempelajari ilmu-ilmu dunia seperti kedokteran, astronomi, dan sebagainya adalah fardu kifayah jika bermanfaat bagi umat. Ya mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ngomong ada yang